Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai organisasi gerakan Islam yang ada di Indonesia. Yang saya akan bahas yaitu mengenai organisasi Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Al-Irsyad, dan organisasi Ahmadiyah. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai organisasi gerakan Islam yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir di bulan November 1912, tepatnya yaitu pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 di Yogyakarta. Kehadiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi merupakan aktualisasi dari interaksi dengan teman-temannya yang ada di Perserikatan Budi Utomo. Pemberian nama Muhammadiyah sendiri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan diharapkan warga Muhammadiyah mampu mengikuti jejak atau suri teladan perilaku dari Nabi Muhammad. Organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan dalam Islam sudah banyak melakukan keberhasilan. Yang kita lihat yaitu organisasi Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi yang lingkupnya Muhammadiyah. Bahkan sudah tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia. Tujuan organisasi Muhammadiyah yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Usaha-usaha dari organisasi Muhammadiyah yang dilakukan dalam bidang pendidikan yakni lebih banyak menekankan pada permurnian tauhid dan ibadah dalam Islam. Di Indonesia, Muhammadiyah telah tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya. Muhammadiyah sebagai suatu gerakan pembaruan dalam Islam telah banyak menampak keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai amal usaha Muhammadiyah yang telah banyak didirikan. Organisasi Muhammadiyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten telah dibangun 10.000 lembaga pendidikan dari tingkat TK, TPA sampai perguruan tinggi. Jumlah penduduk muslim pada masa pendudukan Jepang di Indonesia diperkirakan kurang lebih sebesar 60 juta jiwa. Pemerintah Jepang berusaha keras untuk dapat menghapus ide pan-Islamisme. Pada era penjajahan Jepang, Muhammadiyah melalui tokohnya Ki Haji Mansur memiliki interaksi yang khas dengan Jepang. Pada periode Muhammadiyah, di bawah pimpinan Mas Mansur, Jepang menyerbu Indonesia. Setelah mulai berkuasa dan dengan maksud untuk mendapat simpati umat Islam, Jepang bersikap lunak terhadap Muhammadiyah. Peran Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dibenturkan dengan keadaan politik yang tidak stabil. Muhammadiyah harus menerima keadaan politik kolonialisme yang tidak diinginkan oleh penjajahan Belanda. Hal ini mendorong kemunculan paham-paham Islam tradisional untuk memperkuat eksistensinya di wilayah dakwah Muhammadiyah dan kantor cabang Muhammadiyah. Kantor cabang Muhammadiyah sekarang menjadi pusat informasi, administrasi, dan kegiatan pemerintahan. Yang kedua yaitu mengenai organisasi gerakan Islam Nahdlatul Ulama. Kelahiran Nahdlatul Ulama yaitu lahir ataupun berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Salah satu faktor pendorong dari berdirinya Nahdlatul Ulama yaitu adanya faktor sosial yang berkaitan dengan religi. Hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan ajaran
Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa kita dengar dengan sebutan Aswaja. Para ulama melihat banyaknya masalah agama seperti mushaf sosial dan kebangsaan yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, mendorong Ki Haji Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah organisasi Islam yang kita kenal dengan nama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sendiri berarti yaitu kebangkitan ulama pada tahun 1926. Pada masa itu NU langsung diketuai oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Perkembangan kontemporer pemikiran keagamaan Islam di dalam sebuah organisasi Nahdlatul Ulama memicu hal yang sangat menarik dalam pemikiran di kalangan pemudanya. Mereka menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Pada awal pergerakan nasional, Nahdlatul Ulama sudah mengambil sikap berseberangan dan menerapkan politik non-korporasian, yaitu tidak mau kerjasama dengan Belanda, hingga NU menolak mendudukan wakilnya dalam Volksraad. Hal ini menjadi komitmen NU untuk mengancam aksi imperialisme dan menunjukkan sikap nasionalisme yang tinggi. Pada masa pendudukan Jepang, aktivitas Nahdlatul Ulama berpusat pada perjuangan membela tanah air, baik secara fisik maupun politik. Tahun 1945, Nahdlatul Ulama juga ikut merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yaitu 1945 melalui kehadiran Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim dan Kiai Haji Mansur Zainal Arifin dan menerima adanya negara berideologi Pancasila dengan kategori negara damai bukan negara Islam dan tidak menentang Islam. Tujuan dari organisasi Nahdlatul Ulama yaitu yang pertama la ilaha kalimatillah yang artinya meninggikan kalimat Allah, yang kedua wa izil Islam wal muslimin yang artinya kejayaan Islam dan kaum muslimin, yang ketiga keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Asas organisasi Nahdlatul Ulama sejak didirikan sampai Muktamar ke-8 tahun 1986 Masehi adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Mamis Syafi'iyah. Sedangkan sejak Muktamar ke-8 tahun 1986 Masehi, asas organisasi Nahdlatul Ulama yaitu adalah Pancasila. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai organisasi Gerakan Islam Al-Irsyad. Al-Irsyad merupakan suatu lembaga yang muncul dari segolongan umat Arab Alwi yang menganggap dirinya sebagai kelas sosial derajat tinggi dibandingkan dengan golongan Arab yang bukan dari keturunan Syaid. Gerakan Al-Irsyad merambah kejawen di Indonesia. Hal ini terjadi pada tubuh perhimpunan Jamiat Khair sehingga memunculkan sosok yang juga syekh menentang terhadap adanya penggolongan manusia yaitu Syekh Ahmad Surkati. Beliau berpendapat bahwa manusia sama di hadapan Allah tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang hanya membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan kepadanya. Perhimpunan Al-Irsyad lebih memfokuskan perhatiannya pada bidang pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya cabang-cabang Al-Irsyad di beberapa pelosok tanah air dan telah mendirikan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat menengah. Berbeda dengan pondok pesantren
yang lebih menekankan penghafalan, masalah teologi dan hukum. Akan tetapi, sistem pendidikan dan pengajaran mengutamakan pelajaran bahasa Arab agar murid-murid madrasah mampu memahami ajaran Islam yang kooperatif dengan baik. Yang keempat, saya akan membahas mengenai gerakan organisasi Islam, yaitu Persatuan Islam, atau yang biasa kita dengar atau biasa kita sebut dengan Persis. Persis adalah suatu gerakan pembaruan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam, Komarudin, dan Abdurrahman. Persatuan Islam bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari bid'ah dan syirik. Persis bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Pada dasarnya, perhatian Persis ditunjukkan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum tabligh, khutbah, kelompok studi tadarus, pendirian sekolah-sekolah, penerbitan majalah-majalah dan kitab. Peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan, Persis menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak, yaitu HIS, Holland Inland School, yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Kemudian pada tanggal 4 Maret 1936, secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama di Bandung. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai gerakan Islam Ahmadiyah. Ahmadiyah ini sebagai salah satu organisasi Islam yang ada di India yang tidak bisa dipisahkan dengan negara di mana organisasi ini berada. Ahmadiyah didirikan pada situasi keadaan umat Islam India lagi mengalami kemerosotan di dalam bidang politik, sosial, agama, dan moral. Berdirinya Ahmadiyah yang dipimpin Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah sebagai gerakan keagamaan juga merupakan salah satu gerakan pembaruan Islam. Pembaruan bagi Ahmadiyah merupakan pembaruan utusan Tuhan melalui wahyunya. Seiring dengan perkembangannya ajaran Mirza Ghulam Ahmad berhasil tersebar ke negara lain seperti Inggris, Amerika, Jerman, dan Indonesia. Kehadiran Ahmadiyah di tengah kemajemukan agama-agama di Indonesia sesungguhnya telah berlangsung sebelum kemerdekaan 1945, yaitu pada tanggal 20 Oktober 1925. Juru dakwah Ahmadiyah Qadian bernama Maulana Rahmat Ali, kelahiran Pakistan, datang ke Tapak Tuan Aceh, lalu ke Padang pada tahun 1926. Ahmadiyah masuk ke Indonesia bertujuan untuk menghentikan kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda pada saat menjajah Indonesia. Baiklah, itulah pembahasan dari saya mengenai organisasi gerakan Islam yang ada di Indonesia. Jika ada kesalahan mengenai penjelasan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.